Guys, kembali lagi di channel Gengs Dende. So ini segmennya tentang curhatan. Jadi curhatan apapun yang ingin diceritakan boleh diceritakan. Tapi kalau memang dirasa itu rahasia, nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Ini sebagai hiburan, motivasi ya, pembelajaran juga. Jadi don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Dan kita bersama Suci. Boleh kenalan dulu. Ya, saya Ulfa Ramdhani, sekarang sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram semester 2. Ulfa Ramdhani, terus nama Suci ini dari mana? Nama Suci itu panggilan sejak kecil sih. Oh iya. Jadi kita ini pengen tahu ya, oh berarti mahasiswa kedokteran. Itu SMA-nya dari mana? SMA 1 Dompu. Jalur pendaftaran kedokteran itu gimana cara? Boleh di-share, mungkin ada teman-teman kita yang mau masuk kedokteran, berhubung ini kan lagi musimnya pendaftaran ya, maba. Jadi setahun yang lalu 2019 itu saya lulus melalui jalur SNMPTN. Melewati banyak lika-liku sih sebenarnya, karena emang nggak gampang buat lulus di jalur SNMPTN kan. Selain kita harus punya nilai raport yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh universitas itu sendiri, kita juga harus punya beberapa sertifikat yang mungkin bisa membantu untuk kita bisa lulus di jalur itu gitu. Oh berarti itu memang jalur undangan dari sekolah SMA 1. Dari sekolah. Nah terus sekarang kesibukannya apa nih? Kalau sekarang sih lagi di tengah-tengah pandemi virus corona, ya paling cuman kuliah online di rumah. Selain kuliah juga ada bisnis dikit-dikit. Jualan pisang kan? Pisang coklat. Oh ya, piscok guys. Jadi nanti follow IG-nya suciulfa.hs. Nah, nanti dipesan aja ya di IG-nya sana. Terus menurut kamu nih ya, kita bahas virus corona karena sebagai belum tenaga kesehatan tapi calon tenaga kesehatan. Gimana sih menurut kamu tentang virus corona ini? Karena menurut saya juga konspirasi nih virus ini. Ya kalau menurut saya sih virus corona ini bukan hal yang kita permain, kayak bukan hal yang sepele gitu loh. Kayak kita juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti disuruh physical distancing dan di rumah aja. Tapi kayak kita ya, misalnya kita ini kan orang yang ekstrovert, susah banget buat diam diri di rumah. Ya kalau untuk saya sendiri, walaupun saya kadang nggak bisa buat di rumah aja, karena sekali-sekali harus keluar biar terhindar dari stres dan depresi sebagainya, ya kadang saya keluar tapi tetap menggunakan masker dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Iyalah, biasa penikmat alam gini dia sukanya keluar. Nah terus sekarang ini kuliahnya gimana ini? Online atau gimana? Iya sih, kuliah online. Kalau praktikum juga tetap praktikum online. Online pakai Zoom. Oh ya, kalau misalnya kuliah kedokteran nih guys, itu kan apa ya, memerlukan fisik, memerlukan otak juga harus memenuhi. Artinya gimana sih menurut kamu itu kuliah kedokteran itu apa susahnya gitu, suka dukanya lah? Oh ya, suka duka kuliah di kedokteran. Jadi dari awal aja ya, dari awal masuk tuh, karena kiranya kalau dosen ngajar tuh pakai bahasa Inggris. Jadi pertama-tama sebelum masuk kan jaraknya jauh tuh, yang lulus SNMPTN sama sebelum masuk kuliah sekitar 3 bulanan. Saya ngikut dulu ngikut kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Mataram. Nah kalau untuk suka dukanya sendiri, awal-awal masuk sih udah kita ngerasain banget gimana susahnya ketika ospek kan. Bener-bener ospek kedokteran dengan jurusan yang lain tuh berbeda banget. Biasanya kalau jurusan yang lain ospeknya itu dari pagi atau enggak sampai
siang Sore. gitu. Tapi kalau di kedokteran benar-benar dari awal tuh kakak tingkat dan dosen sebagainya langsung nunjukin kalau kuliah di kedokteran tuh nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi kita udah dilatih duluan gitu loh dari awal. Kita harus siapin mental, fisik, pikiran dan sebagainya. Terus sukanya gimana? Kalau sukanya lebih banyak dukanya sih sebenarnya. Kalau sukanya sih biasanya kalau misal ditanya kan sama misal lagi kumpul keluarga, anaknya kuliah di mana, kedokteran kan. Iya, jadi ada kebanggaan tersendiri kan gitu. Gitu aja sih biasanya juga kan ini idaman para mertua gitu. Jadi cocoknya TNI dengan kedokteran itu. Kode guys. Enggak. Oh ya, terus kalau misalnya kuliah kedokteran itu karena menurut saya, bukan menurut saya sih, menurut pandangan orang itu menjadi momok, menakutkan karena harus benar-benar ditempa. Terus gimana sih kamu menjalaninya? Apakah saat kamu kumpul-kumpul dengan teman-teman itu berkurang atau memang khusus belajar terus? Kalau untuk menghadapi itu sih awal-awal biasanya kan suka bosen tuh belajar di kos. Biasanya ngajak teman buat belajar di luar. Terus kalau waktunya libur ya kita libur. Kalau waktunya untuk kuliah ya kuliah, belajar. Biasanya saya lebih suka belajar tuh tengah malam. Oh, jam berapa dia? Sekitar di atas jam 10 sampai jam 1-an. Kalau di bawah itu belum ada kayak niat tuh belum ada gitu. Biasanya kalau di atas jam 10 semangat terpacu. Tapi jangan diikutin ya guys, kebiasaan buruk. Oh, begadangnya sampai jam 1. Biasanya kalau ujian sih kita nggak tidur juga rata-rata. Semua seangkatan biasanya belajar sampai pagi. Terus kalau udah ujian selesai baru balas dendam tuh tidur. Oh ya, saya juga penasaran nih tentang kuliah kedokteran. Itu gimana kalau kita sebagai guru itu kuliahnya per semester. Jadi per semester itu kita menempuh 6 bulan, lalu UAS. Terus naik lagi semester. Kalau kedokteran sama nggak? Beda sih, kalau kedokteran dia sistemnya per blok. Biasanya di tahap akademik itu ada 21 blok. Dan sekarang kalau saya sendiri baru sampai 6 blok. Blok, maksudnya blok itu apa gitu? Jadi blok tuh misal kalau kayak jurusan yang lain kan per semester. Iya, satu kita per semester semester belajarnya langsung dicampur apa campur aja. semua mata kuliahnya campur gitu. Kalau di kedokteran itu misalnya blok 1. Blok 1 kita full belajar mengenai imunitas tubuh manusia. Gimana sistem imun tubuh manusia dan sebagainya. Kalau sudah mencapai 5 sampai 6 minggu kita langsung ujian. Dan ujiannya itu nggak cuma satu, ada ujian CBT itu computer based test. Kemudian ada ujian praktikumnya, praktikum anatomi, praktikum histologi, praktikum dan lain-lainnya itu. Kemudian selain ujian praktikum ada juga ujian tramet. Tramet itu keterampilan mediknya, gimana sih kita menghadapi pasien, gimana kita menangani pasien. Ya itu aja. Saya penasaran nih ya guys, kalau masuk di dunia kesehatan ya, lebih khususnya kedokteran, apakah ada uji mentalnya nggak? Maksudnya uji nyali gitu. Kalau memang nggak mau diceritakan ya nggak apa-apa sih. Kalau di ini sih di universitas saya sendiri sih nggak ada, cuman awal-awal ketika ospek emang dikenalin kayak ini lab anatomi, di dalamnya bagaimana, nggak ada sih kayak ditakut-takutin sih, nggak ada. Ya udah, saya pusing nih ngomong tentang kedokteran. Kita geser ya. Kalau anak kedokteran itu kita singgung masalah pacaran ya. Apa bisa mengatur waktu gitu? Sedangkan belajarnya harus terus-menerus dan pacarnya gitu gimana? Pacaran sih boleh-boleh aja ya, tapi biasanya lebih banyak waktu untuk belajar daripada untuk pacaran. Dan biasanya anak kedokteran tuh lebih nyari pacar yang bisa mengerti mereka. Dan itu guys syaratnya. Dan juga ada kebanyakan anak kedokteran tuh lebih memilih sesama kuliah kedokteran biar nyambung gitu loh, biar bisa saling sharing ilmunya. Dan gak banyak juga sih yang nyari kayak abdi negara gitu. Bahaya itu. Jadi nggak ketemu. Intinya mereka nyari cowok yang bisa mengerti mereka gitu, yang bisa mengerti waktunya mereka gimana.